negara-negara dunia gempar, bursa saham indeksnya jatuh, mata uang atau currency lokal di banyak negara itu melemah terhadap US dollar. Di balik keputusan Trump ini, jangan-jangan ada satu tanda petik tujuan yang hendak dicapai oleh Trump. Memang ada jejaring Trump di luar negeri di mana saja, dan dia sadar, dia mengetahui, atau dia merencanakan untuk meraup keuntungan yang besar atas keputusan ini. Alangkah banyaknya capital gain. Kita patut acungin jempol kepada Pak Prabowo. Ini adalah kelebihan, keunggulan dari Pak Prabowo. Boleh saja orang lain menganggap ini kelemahan bagi mereka yang menganut aliran feodalistik. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi membiasakan sebuah kebaikan atau suatu kebaikan itu baru luar biasa. Salah satu kebaikan yang sangat pantas kita biasakan adalah caring, peduli terhadap apapun peristiwa di alam semesta ini yang berimplikasi terhadap kehidupan kita, terhadap kebudayaan kita, terhadap masyarakat kita. Dan pada kesempatan kali ini Bang Kicau ingin berceloteh tentang peristiwa-peristiwa yang menurut Bang Kicau pantas untuk kita amati, pantas untuk kita cermati, pantas untuk kita diskusikan. Peristiwa apalagi kalau bukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut atau berimplikasi terhadap politik, baik yang sifatnya internasional maupun sifatnya nasional. Peristiwa politik pertama adalah apa yang menggegerkan dunia yang dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Donald Trump. Apa yang disebut dengan pemberlakuan tarif. Negara-negara dunia gempar, bursa saham indeksnya jatuh, mata uang atau currency lokal di banyak negara itu melemah terhadap US dollar. Tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump itu variatif untuk berbagai negara, dan Indonesia sendiri dikenakan tarif 32%. Tadinya tarif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 9 April efektif, tetapi melihat pergolakan yang ada di dunia ini maupun di internal Amerika sendiri, maka Trump mengumumkan bahwa pemberlakuan tarif akan dikaji ulang selama 90 hari ke depan. Apa yang bisa kita potret atau kita tangkap dari hebohnya sebuah putusan yang sebenarnya otonom, berhak dilakukan oleh Amerika, tetapi direspon dengan amat sangat gonjang-ganjing oleh pasar dunia, pasar saham, pasar komoditas, begitu juga pasar valuta asing. Ini menunjukkan bahwa sejatinya kita tidak lagi berada dalam satu teritori yang dikuasai oleh satu otoritas, tetapi ekonomi ini adalah global. Tidak ada teritori untuk ekonomi. Apa yang terjadi di belahan dunia lain itu akan berimplikasi terhadap dunia lainnya lagi. Tidak ada negara yang bisa mendikte, mengkondisikan, bahkan mengerangkeng warganya atau entitas yang ada dalam negerinya untuk secara ekonomi berhubungan, bertransaksi, bermitra, berpartner dengan kekuatan ekonomi di negara lainnya, baik itu yang sifatnya perorangan maupun entitas. Hanya aturan yang bisa dilakukan oleh satu negara. Seperti yang dilakukan oleh Amerika, penerapan tarif untuk barang-barang yang masuk ke negaranya. Sekali lagi, ini adalah otoritas. Ini adalah kewenangan dari satu negara. Tetapi implikasi dari keputusan tersebut membuat Amerika sendiri heboh di negerinya, banyak protes, dan di luar Amerika terjadi pengelompokan, terjadi koalisi-koalisi antar banyak negara yang tujuannya adalah untuk, dalam tanda petik, melawan, mengantisipasi, memitigasi implikasi dari tarif yang diberlakukan oleh Amerika. Selagi ini satu peristiwa politik di negeri Amerika yang menggoncangkan dunia, dan tentu saja Amerika sendiri, dan Trump memutuskan untuk menunda pemberlakuannya selama 90 hari.
boleh dong kita mengeluarkan satu analisis liar bahwa di balik keputusan Trump ini jangan-jangan ada satu tanda petik tujuan yang hendak dicapai oleh Trump. Kita tahu Trump adalah seorang pengusaha handal di bidang properti, di bidang media, di bidang apapun. Hampir semua lini bisnis dia masuki, bukan hanya di Amerika, tapi banyak jejaring bisnisnya di luar negeri. Tentu dia sangat paham implikasi dari keputusan yang diambil ini amat sangat luas. Dan dua hal yang bisa kita lihat. Satu, bursa efek di hampir seluruh dunia. Begitu Trump mengumumkan tarif, itu indeksnya jatuh. Kedua, local currency di negeri-negeri yang bergantung kepada US dollar, itu juga jatuh. Sebagai seorang pebisnis dan punya jaring bisnis, bukan tidak mungkin bahwa di balik keputusan tersebut ada niatan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana pada saat harga jatuh di seluruh bursa saham di negara-negara di luar Amerika, para kolaborator, mitra bisnis dari Trump membeli saham-saham tertentu, juga membeli local currency yang harganya jatuh. Dan begitu ada penundaan yang dikeluarkan oleh Trump, indeks harga saham di belahan dunia manapun kembali menghijau, naik, mata uang local currency juga cenderung menguat terhadap dolar AS. Bayangkan, jika memang ada jejaring Trump di luar negeri di mana saja, dan dia sadar, dia mengetahui, atau dia merencanakan untuk meraup keuntungan yang besar atas keputusan ini, alangkah banyaknya capital gain yang diraih mungkin dalam seminggu, 2 minggu ini. Ini analisis liar. Sekali lagi, karena kita tahu Trump adalah seorang pengusaha handal yang punya jejaring di banyak negara. Peristiwa politik kedua yang terjadi di lokal atau di negeri kita adalah bertemunya Presiden kita Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan bertemunya beliau ini di rumah Ibu Megawati di Diponegoro. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Tentu pertama kita harus bersyukur bahwa ada keluhuran contoh yang bagus diperlihatkan oleh kedua pemimpin kita. Sejatinya pertemuan ini dalam 6 bulan setelah Pak Prabowo menjadi presiden, kalau Bang Cang salah itu 2 kali batal atau tidak jadi terlaksana. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita hanya bisa menduga yang terjadi, yang tidak memungkinkan pertemuan tersebut dilakukan atau pertemuan tersebut gagal. Boleh jadi ada yang tidak berkehendak, berkeinginan. Boleh jadi juga ada yang mencoba membatalkan, walau alam. Tapi sekali lagi, kita patut acungin jempol kepada Pak Prabowo. Ini adalah kelebihan, keunggulan dari Pak Prabowo. Boleh saja orang lain menganggap ini kelemahan bagi mereka yang menganut aliran feodalistik. Mereka berargumen, masa sih seorang presiden begitu merendahkan diri mendatangi mantan presiden, apalagi umur mereka tidak jauh jaraknya, sekitar 3 atau 4 tahun. Ini bagi mereka yang beraliran feodalistik. Meski sebenarnya pada saat Pak Prabowo berkunjung ke Solo menemui Pak Jokowi setelah beliau dilantik jadi presiden, yang mereka-mereka yang nyinyir saat ini sebagai menyatakan masa si presiden yang mengunjungi mantan presiden, diam 1000 bahasa saat itu. Sekali lagi, dia adalah keunggulan Pak Prabowo yang sangat, ya katakanlah, tidak peduli dengan apa yang disebut dengan feodalistik, tidak peduli dengan nyinyiran-nyinyiran orang yang tidak berdasar. Pak Prabowo adalah sangat egaliter, beliau lebih mementingkan substansi. Dan inilah keunggulan dari Pak Prabowo. Dan kita tahu, sebelum beliau menjadi presiden atau pada saat beliau masih calon presiden, dengan segala kerendahan hati, dengan segala keluasan beliau mengunjungi para jenderal yang dulu memecat beliau, memberhentikan beliau dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sekarang bernama TNI. Beliau menemui Pak Agung Gumelar, beliau menemui Pak SBY, dan jenderal lain yang ikut menandatangani surat keputusan Pak Prabowo. Ini adalah kelebihan Pak Prabowo yang harus kita acungi jempol, yang harus kita contoh, yang harus kita jadikan teladan.
Ada peristiwa ikutan setelah bertemunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, yaitu Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil, ke Solo menemui Pak Jokowi, dan selanjutnya diikuti oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Tentu tidak ada yang tidak terkait dalam peristiwa politik. Kita tahu Pak Bahlil, Pak Zulkifli Hasan adalah loyalis Pak Jokowi, dan banyak analisis mengatakan loyalisnya ini karena tersandera. Walau kita tidak tahu, tetapi yang jelas emang agak terlalu berani pada saat Pak Jokowi bukan lagi presiden, pada saat ada satu peristiwa politik, Pak Prabowo sebagai presiden in charge menemui Ibu Megawati. Beberapa saat kemudian, para menteri yang merupakan pembantu Pak Prabowo berangkat ke Solo untuk menemui Pak Jokowi. Apakah pertemuan atau peristiwa-peristiwa ini berkaitan satu sama lain? Walau alam, tapi sebagai awam, menurut Bang Ica ada satu keberanian yang luar biasa dari menteri Pak Bahlil dan Zulkifli Hasan bertemu dengan Pak Jokowi. Dan sekali lagi kita tahu bahwa menteri Pak Bahlil dan Pak Zulkifli Hasan bagian dari menteri yang dalam tanda petik bisa kita anggap di-endorse oleh Pak Jokowi masuk di kabinet merah putihnya Pak Prabowo. Lalu peristiwa lain yang patut kita catat adalah bertemunya Pak Prabowo dengan, kalau nggak salah, 6 redaktur media massa yang durasinya 2 jam lebih. Yang Bang Gica catat dari pertemuan tersebut adalah ada narasi dari Pak Prabowo bahwa dia sadar bahwa komunikasi publik yang dia lakukan selama 6 bulan ini buruk, dan beliau ingin mengoreksinya. Dan salah satu yang beliau respon adalah soal kiriman kepala babi kepada majalah Tempo yang direspon oleh pembantunya Hasan Nasbi. Dimasak saja. Menurut Pak Prabowo itu tidak elok, itu tidak bagus, dan yang paling menarik adalah semua itu adalah kesalahan saya. Pak Prabowo menarik kesalahan bawahannya kepada dirinya. Ini gentleman-nya Pak Prabowo. Barangkali itu sikap kesatria, karena beliau adalah mantan TNI, mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang juga seorang jenderal. Sekali lagi, cutam untuk Pak Prabowo yang begitu gentleman. Tapi itu menarik di kesalahan bawahannya, ekspos menjadi kesalahan, tidak di dirinya. Disampaikan ke publik. Teman-teman, itu tertutup. Dari Uni Lubis kita tahu bahwa dan pertemuan Pak Prabowo juga menyatakan Pak Prabowo dengan redaktur atau redaktur terhadap beberapa media tentunya masa itu ini bukan kali pertama. Dia tidak pernah menanyakan atau mencari tahu dari mana asal usulnya, siapa keluarganya, apa latar belakang politiknya. Apa yang akan dilakukan Pak Prabowo adalah based on fact, berdasarkan fakta. Menurut Bang Gica ini adalah satu sinyal yang bisa kita tangkap. Akan ada reshuffle di tanggal 20 April atau setelahnya, setelah 6 bulan kabinet merah putih berlayar. Dan tentu dalam 6 bulan ini sudah lebih dari cukup bagi Pak Prabowo untuk mengetahui siapa pembantu-pembantunya yang pantas dipertahankan dan siapa yang pantas diganti. Teman-teman, demikian kicau pendek soal peristiwa-peristiwa politik. Ini kicau jelata, rakyat biasa, bukan kicau ahli politik, tetapi sebagai rakyat biasa, sekali lagi, salah satu kebiasaan baik yang harus kita gelorakan, harus kita selalu lakukan adalah peduli terhadap setiap peristiwa apapun itu, baik di luar sana maupun di dalam negeri, yang berimplikasi banyak terhadap kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Apalagi peristiwa itu terkait dengan peristiwa politik. Hidupannya sekali, mari bikin berarti. Hidupannya sesaat, ayo tebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.
Jika tak mencerahkan, jangan menyalahkan. Jika tak berkarya, jangan mencela. Jika tak berbuat, jangan menghujat. Jadikan dirimu tempat berteduh. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Tak akan berubah nasibmu dengan keluh kesah. Tak akan selesai masalahmu dengan marah-marah. Tak akan bertambah muliamu dengan sumpah serapah. Tak akan ke surga dirimu dengan tebar fitnah. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Tak akan berubah nasibmu dengan keluh kesah. Tak akan selesai masalahmu dengan marah-marah. Tak akan bertambah muliamu dengan sumpah serapah. Tak akan ke surga